Anda pasti sudah pernah ke pasar modern seperti supermarket atau mall. Tapi pernahkah Anda ke pasar tradisional yang menjual barang bekas? Nah, sekarang kita berada di Pasar Kuripan Pekalongan, di mana pasar tersebut menjual barang-barang bekas. Jika Anda ingin mencari barang-barang second atau barang-barang yang sudah tidak diproduksi lagi atau barang-barang antik, Anda bisa mencarinya di sini dengan harga yang murah, masih bagus, dan tentunya masih bisa dipakai. Oke, sekarang kita telusuri apa aja yang ada di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan ini. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda. Saya di Pasar Kuripan ini bertugas sebagai petugas pungut retribusi. Ini sebelah Pekalongan sebagai pungut retribusi dan pengampu pasar. Jadi saya ingin tahu tentang sistem pengelolaannya di sini, mulai dari strukturnya, terus bagian-bagiannya itu seperti apa di Pasar Kuripan ini. Jadi gini, di Pasar Kuripan itu strukturnya yang pertama adalah di situ ada pengampu sama dengan juga kepala. Nah, nanti tidak mempunyai wewenang yang lebih sebagai koordinator lah kalau dengan nama lain. Di bawah pengampu ada beberapa petugas pungut atau yang lebih dikenal dengan mantri. Di sini ada 3 mantri pokok, 1 serep, dan sekaligus serepnya juga sebagai staf administrasi. Setelah itu ada koordinator K3, keamanan, ketertiban, dan kebersihan, itu Pak Hendro namanya. Itu membawai ada beberapa petugas termasuk tipsar, ketertiban pasar, dan juga kebersihan. Dan di dalamnya itu ada lagi petugas kebersihan, ada jumlahnya kurang lebih 23 Pak ya, kurang lebih 23 petugas kebersihan. Terus ada lagi petugas keamanan khusus malam, security, ada 8. Itu kita saling koordinasi untuk menjalankan aktivitas di sini, mengelola pasar ini. Seperti itu, rutinitasnya seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya itu pertama kali pasar ini terbentuk itu sejarahnya itu bagaimana, terus sistemnya pasar itu gimana, kok ada pasar unggas dan ada pasar barang-barang bekas. Pasar Kuripan ya, ini namanya Pasar Kuripan. Pasar Kuripan itu ada beberapa bagian, blok dan los. Yang pertama itu ada
blok burung kicau. Blok burung kicau itu ada 2 blok, blok A dan blok B. Itu terus ada blok C. Blok C itu khusus kuliner. Terus ada blok D, kios blok D. Itu tempat untuk ayam, unggas ayam. Terus ada los ayam, ada lagi los burung merpati, ada satu lagi los los burung kicau. Nah, itu yang terbentuk pertama kali di Pasar Keripan itu. Untuk selanjutnya ada perkembangan pembangunan untuk pasar ikan hias, bukan ikan konsumsi. Ikan hias itu sebelah baratnya kita yang di kios. Sebelah barat itu ada kios, beberapa jumlahnya sekitar 13 kurang lebih, 13-an itu khusus ikan hias. Nah, sebelahnya lagi, sebelah baratnya lagi sudah dibangun oleh pemerintah kota khusus untuk pasar barang-barang bekas atau loak, atau yang sering disebut pasar senggol. Pasar di sini sebenarnya bukan pasar baru. Pasar ini adalah pasar relokasi dari beberapa pasar yang ada di Kota Pekalongan, karena memang sebelumnya pasar tersebut sudah tidak mampu menampung lagi jumlah pedagang. Yang pertama itu pasar burung. Pasar burung itu dulu di Wonosobo. Nah, di situ kan tempatnya tidak resmi, bukan milik pemerintah. Ya, itu dulu milik perseorangan atau apa, saya kurang tahu. Terus di Grogolan, pasar Grogolan itu ada bagian pasar ayam dan RPU itu rumah pemotongan unggas. Nah, itu semua direlokasi ke sini. Jadi di luar itu tidak ada lagi pasar hewan kecuali di sini, khusus di Kota Pekalongan. Nah, terus yang sebagian lagi relokasi dari pasar Sayun. Pasar Sayun dulu kalau dikenal dengan THR. THR dulu. Di situ kan ada beberapa kios ikan hias, juga barang-barang bekas. Nah, di situ juga bukan milik pemerintah kota. Akhirnya pemerintah kota membangun, merelokasi mereka, dan di sana pun sudah tidak layak lagi, tidak mampu menampung jumlah pedagang yang ada. Akhirnya direlokasi ke sini. Awalnya relokasi itu pada tahun 2015, bulan tepatnya di sini dibuka untuk pertama kali bulan April sampai sekarang. 2 tahun berarti. Itu. Terus dari minatnya pembeli itu lebih banyak ke unggas apa ke pasar yang barang-barang bekasnya, Pak? Jadi gini, semua itu kan sudah punya market masing-masing. Nah, sudah punya konsumennya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasar sebelumnya. Konsumen mereka itu tidak jauh berbeda, cuman lokasinya saja. Nah, kebetulan Kota Pekalongan itu kebanyakan hari libur mereka itu hari Jumat. Nah, terkait dengan hari libur tersebut, akhirnya kan banyak orang yang berminat ke pasar itu hari libur tersebut. Masalah jumlah pengunjung atau peminat itu, akhirnya kita tidak bisa menghitung mereka seperti itu. Marketnya itu berarti sendiri-sendiri. Ya, mereka masing-masing sudah punya pelanggan sendiri. Terus kalau kegiatannya pasar itu mulainya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Pasar dibuka itu jam 6 pagi, ditutup jam 6 sore, atau biasanya kalau
Kalau sepi paling jam 5 itu sudah tutup. Dimulai jam 6 pagi itu di aktivitas yang pertama adalah tugas kebersihan. Tugas kebersihan membersihkan seluruh wilayah pasar ini, baik itu yang ada di kios maupun di los, semuanya dibersihkan, disapu, dipel dan seterusnya. Setelah itu kan kurang lebih sampai jam 9.10. Nah, jam 9.10 itu petugas pengumutnya sudah mulai menarik. Untuk petugas yang keamanan itu dimulai jam 8 pagi kalau sini. Aktivitas jam 8 pagi sampai sore jam 4. Jadi mengamankan. Artinya bukan mengamankan untuk mereka ada sesuatu yang kurang aman, memang harus disediakan petugas tersebut. Terus kalau ramainya itu pada hari-hari apa Pak? Ramainya pasar atau yang ramai? Atau ada pas event-event apa? Karena mungkin Pasar Unggas ya. Pasar Unggas itu tidak hanya di Pekalongan, tapi di daerah manapun itu bukan setiap hari pasaran. Yang banyak pengunjung dan peminatnya itu pada saat hari-hari libur, terutama hari Jumat dan hari Minggu. Itu jenengan sudah bisa kesana, sudah bisa melihat. Ramai banget. Ya, untuk pengunjung hari Jumat dan hari Minggu mesti naik 100% dari hari-hari biasa. Ya, tadi ramai banget sudah keliling. Yeah. Terus pertanyaan selanjutnya itu tentang penarikan iuran kontribusinya itu besar berapa, baik di kios apa di los? Bukan kontribusi Mbak ya, Apa? untuk perlu diluruskan. Ya. Retribusi. Oh, retribusi. Nah, jadi sesuai dengan perda. Jadi keluasan untuk satu kios ukuran 4x3 Pak ya. 4x3 itu per harinya 4.200 rupiah per hari. Per hari. Untuk yang los itu kita di sini rata-rata losnya ukuran 2x2, tarif retribusi per harinya 1.750. Tidak mahal. Nah, ya, murah. Terus pertanyaan terakhir, sebagai pengelola di sini, apakah ada kendala-kendala atau kesulitan? Terus enaknya gimana? Nggak enaknya gimana Pak? Silakan berikan pendapatnya Pak. Ada atau enggak Pak? Pak Roman itu silakan. Monggo Pak Roman. Monggo Pak. Enak dan tidak enaknya gimana? Sebagai pengelola di sini, kendala-kendalanya. kendala itu kalau pedagang belum Ugut. belum terjual. Oh, belum terjual. Itu berarti terkait dengan iurannya, jadi kan macet gitu. Macet. Nah, terus Paling tunggaan. Jadi gini, kalau istilah orang Jawa kita itu nek durung ditingi angan ditariki iya. istilahnya. Jadi mereka kalau memang belum menjual barang dagangannya, biasanya itu mereka ditarik, walaupun besarnya kan kecil, nilai nominalnya kan kecil dari situ, tapi mereka mesti mengosek mas, durung ngedoli. Oh, gitu. Itu kendalanya seperti itu, tapi kita bisa Ya, memahami hal tersebut. Terus yang juga awal dari kita di sini itu apa ya, yang terkait dengan RPU. RPU itu rumah pemotongan unggas. Itu kita sudah maksimal membersihkan, kita intens tiap hari bersihkan, selokan dan sebagainya, air pun lancar. Tapi kenapa kok baunya itu masih ada juga? Nah, itu kita sampai ada beberapa sudah kunjungan dari Dewan ke sini. Itu katanya mau diberikan semacam ada teknisnya lagi, kurang. Kalau teknisnya seperti apa saya juga kurang tahu. Mereka yang tahu orang-orang yang besar. Nah itu, tapi alhamdulillah sampai dengan perjalanan waktu ya sudah agak mendingan dari sebelumnya. Sebelumnya memang kita
di sini. Kalau jenengan kesini mesti pakai masker minimal 3 Oh. sebelum ini. Ya, tapi alhamdulillah kita. Tapi itu hanya untuk tempat potong ayam. Tapi kan karena tempatnya terbuka, anginnya kan bisa sana terus ke ini. Nah itu baunya sampai ya tahu sendiri. Paling tidak kalau pakai masker, maskernya 3. Ya, itu aja Pak. Iya. Ya. Makasih Pak. Cuma sedikit pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau kami ada salah kata. Mohon maaf sudah meminta waktunya dari Pak Miguel dan Pak Oman. Terima kasih kami Terima ucapkan. kasih Mbak juga. Tapi gini Mbak, sebagai timbal balik Mbak, jenengan kan sudah kesini, sudah bersami kesini. Ya. Coba berikan kesannya jenengan selama di beberapa jam ini di pasar ini seperti apa? Pertama kali kan kesini sama teman-teman, pingin observasinya itu pertama itu ke pasarnya barang-barang bekas. Terus saya milih takjub Pak, wah gini ya, berarti yang ada di rumah saya nggak udah dipakai itu di sini bisa dijual. Ada nilainya. Saya baru shock itu pas kesini, berarti yang ada di rumahku nggak sudah saya nggak pakai bisa dijual ternyata di sini. Terus saya keliling-keliling, ternyata banyak pedagangnya itu, terus keliling ke pasar bas juga banyak. Terus kadang kan saya terpikir apa laku setiap harinya, tapi pas kesini hari Minggu kok rame banget. Oh berarti ini pasar laku juga, orang rame banget, tapi peminatnya itu masih banyak. Kalangan peminat sekitar kota Pekalongan itu masih banyak. Terus kan ke toiletnya kok ya bersih toiletnya, terus tertata lah, maksudnya terstruktur, nggak kayak pasar-pasar yang malah ini tuh lebih bersih dari pasar-pasar kayak tradisional yang menjual barang-barang ya kayak sayur kayak ini ya lebih bersih dan lebih tertata lah. Ini blok ini pasar hewan unggas, di sini pasar ikan hias, yang di sini barang-barang bekas itu tertata rapi. Berapa Pak? Setengah 10. Iya, Tutupnya jam berapa Pak? jam 4 berarti. Hari-hari yang rame jualan dagang ini hari apa ya? Kalau positifnya hari Jumat, ya positifnya. Nah, tapi hari Minggu agak rame, tapi paling sepi kan hari Selasa Rabu. Soalnya kan ada penarikan di sini ya Pak, Iya. buat pemungutan. Otonomi daerah itu. Itu menurut Bapak memberatkan apa enggak? Ya itu kalau dagangan kita laku itu kan nggak masalah, kan namanya kan bisa dikatakan wajib, bisa tidak ya bisa. Cuman kemungkinan kan kalau tidak ada pendapatan atau penjualan dari anu kan sementara untuk meraih ada. Ya ini kan kertasnya kayak gini. Iya. Kertasnya kan kayak gini. 1.000 ya Pak? 2.000. 2.000. Ya. Terus kas untuk paguyuban 1.000. Nah itu dominasinya 2.000. Tapi kalau jalan rata ya kita kasih, kadang kalau nggak ada pemasukan kan kita kan ya nggak ngasih gitu loh. Terus apa sih yang Bapak keluhkan dagang di sini Pak selama ini? Nah, yang saya keluhkan kan pendapatan kita yang sekarang ini sama yang dulu masih ramai yang dulu. Sebab kalau yang dulu itu kan tempatnya perkotaan, itu pasar sayur. Tapi kalau di sini kan masuknya kan kabupaten agak, jadi kan mengikuti pasar-pasar lainnya gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, iya. Sebelumnya mohon maaf. Ya nggak apa-apa.